Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lail Mukaroma. Di sini saya akan menjelaskan 5 artikel terkait manajemen law firm. Yang pertama, yang berjudul Penegakan Etika bagi Advokat yang dikarang oleh Dr. Luhut. Yang kedua, kewenangan advokat di dalam sistem peradilan pidana guna menunjang sistem peradilan terpadu yang dikarang oleh Fabian Rompis. Yang ketiga, pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat yang kurang mampu yang dikarang oleh Gabriela. Yang keempat, analisis dimensi kualitas pelayanan dan efektivitas strategi operasional pada firma hukum MAP yang dikarang oleh Aisyah Pia. Yang kelima, analisis efektivitas manajemen perubahan pada firma hukum MAPS yang dikarang oleh Aisyah Pia juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewenangan advokat di dalam sistem peradilan pidana guna menunjang sistem peradilan terpadu yang dikarang oleh Fabian. Nah, di dalam artikel ini dijelaskan bahwa kewenangan advokat dalam kelembagaan negara adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintah. Namun, dalam sistem peradilan pidana, advokat belum menjadi subsistem dari sistem peradilan pidana. Berbagai subsistem ini berupa lembaga pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Mengingat peranannya yang semakin besar, seharusnya advokat dapat pula dikategorikan sebagai subsistem ini. Kemudian, peranan seorang advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem tercapai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen advokat mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. Hal mana seorang peranan advokat profesional yang setiap mendampingi klien memiliki intelijensi yang tinggi, keahlian, dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang kepada kode etik, profesi, kredibilitas, serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian, serta mampu litigasi yang baik. Sebagai sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Kemudian, pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat yang kurang mampu yang dikarang oleh Gabriela. Nah, di dalam artikel ini dijelaskan bahwa masyarakat kurang mampu dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dengan cara memenuhi syarat, yaitu pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit tentang identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, lalu menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Setelah itu, pemohon wajib melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal permohon bantuan hukum. Setelah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan, lalu masyarakat kurang mampu yang mencari keadilan tersebut dapat mengajukan dana bantuan hukum melalui pengadilan negeri atau LBH. Namun, sampai saat ini bantuan cuma-cuma belum dapat terrealisasikan karena banyak kendala-kendala yang dijumpai. Berdasarkan fakta di lapangan, dana bantuan hukum yang diberikan oleh APBN melalui BPHN belum dapat dijadikan sampai saat ini karena sulitnya
birokrasi, dan tidak ada keamanan pedoman antara BPHN Pusat dan Kanwil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis dimensi kualitas pelayanan dan efektivitas strategi operasional pada firma hukum MAP. Dalam artikel ini dijelaskan sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan pelayanan oleh firma hukum MAP di masa depan adalah dengan memfokuskan pada continuous improvement dan continuous learning serta CRM. Continuous improvement itu sendiri berhubungan dengan kualitas proses bisnis dari MAP itu sendiri. Waste elimination yang telah dilakukan oleh MAP sudah cukup baik, tetapi seiring beberapa periode berjalan, perbaikan mutu dari proses bisnis itu harus tetap dilakukan. Continuous improvement itu sendiri dapat dilakukan apabila ada continuous learning. Improvement itu sendiri dapat dilakukan apabila ada continuous learning. Continuous learning memudahkan MAP untuk memperjelas area of improvement yang harus dilakukan untuk menciptakan kualitas service yang berkualitas tinggi dan menjamin kepuasan klien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis efektivitas manajemen perubahan pada firman hukum MAP yang dikarang oleh Aisyah Pia. Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa perubahan signifikan yang terjadi pada firma hukum MAP adalah ketika pada 3 tahun yang lalu managing partner memutuskan untuk mengimplementasikan client relationship management ke dalam proses bisnis dari firma hukum MAP. CRM itu sendiri adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM juga berfungsi sebagai suatu upaya dalam menyediakan jembatan strategis antara teknologi informasi dan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan klien serta untuk meningkatkan profesionalitas organisasi. Tentunya terdapat driving force serta restraining force yang dimiliki oleh firma hukum MAP dalam mengimplementasikan CRM ke dalam bisnis. Sekian uraian singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.